Halo semuanya, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran dari materi indeks harga dan inflasi. Kita mulai dari kompetensi inti. KI pertama dan KI kedua berisikan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Selanjutnya, KI yang ketiga berisikan memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan kehumaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian, KI yang keempat atau yang terakhir yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan terakhir, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Setelah mengetahui tentang kompetensi inti, kita akan beranjak menuju kompetensi dasar, yaitu menganalisis indeks harga dan inflasi itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran dari mempelajari indeks harga dan inflasi? Tentu, tujuan pembelajaran dari mempelajari materi ini diharapkan siswa yang pertama mampu menjelaskan pengertian indeks harga, yang kedua menjelaskan tujuan perhitungan indeks harga, yang ketiga menjelaskan metode perhitungan indeks harga, yang keempat menjelaskan perhitungan inflasi, yang kelima menjelaskan penyebab inflasi, yang keenam menyebutkan jenis-jenis inflasi, yang ketujuh menghitung inflasi, dan yang terakhir menjelaskan dampak dan cara mengendalikan inflasi. Itu dia kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Selamat menonton sambil belajar ya. Terima kasih. Oke, materi kita yang pertama yaitu tentang indeks harga. Apa sih sebenarnya indeks harga itu? Indeks harga adalah suatu ukuran untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya, apa saja ya ciri-ciri indeks harga? Yang pertama, sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, didasarkan pada data yang relevan. Yang ketiga, ditetapkan oleh sampel dan bukan populasi. Yang keempat, perhitungannya berdasarkan ekonomi yang stabil. Yang kelima, metode yang sesuai dan tepat. Dan yang keenam, dilakukan dengan cara membagi harga tahun. Kemudian, bagaimana ya cara mengukur indeks harga itu? Perhitungan indeks harga bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode tidak tertimbang dan dengan metode tertimbang. Yang pertama, itu adalah agregatif tidak tertimbang. Bisa disebut juga metode angka indeks harga. Dan yang kedua, terdapat metode agregatif tertimbang. Selanjutnya, terdapat macam-macam indeks harga. Yang pertama, yaitu indeks harga konsumen. Bisa kita lihat pada tahun 1990, harga bakso masih sejumlah 500. Namun pada tahun 2019, harga bakso mencapai 30.000.
Selanjutnya yaitu indeks harga produsen. Ini merupakan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Indeks harga ini ditetapkan pada ukuran pertanian, pertambangan, industri, dan ekspor-impor. Yang ketiga yaitu indeks harga implisit. Hal ini digunakan sebagai suatu metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi yang real. Yang keempat atau yang terakhir yaitu indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Indeks harga ini harus dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya produksi, termasuk juga biaya hipotek, pajak, dan upah. Setelah memahami tentang apa itu indeks harga, sekarang kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang inflasi. Sebenarnya, apa sih inflasi itu? Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, apa ya penyebab terjadinya inflasi? Penyebab terjadinya inflasi terdapat dua hal. Yang pertama, karena demandful inflation, muncul dikarenakan adanya permintaan barang maupun jasa yang tinggi. Dan yang kedua, cost push inflation, inflasi yang terjadi karena adanya dorongan biaya atau juga dapat disebut dengan kenaikan biaya produksi. Kemudian, terdapat 3 jenis inflasi. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan keparahannya, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan penyebabnya. Yuk kita bahas satu-satu. Berdasarkan keparahannya masih dibagi kembali menjadi 4. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan yang keempat inflasi sangat berat. Juga terdapat rumus yang bisa kalian lihat pada video bagaimana cara menghitung laju inflasi. Kemudian, inflasi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu dari luar negeri dan dari dalam negeri. Terakhir, berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu karena kenaikan permintaan dan karena kenaikan biaya produksi. Terakhir, bagaimana ya cara mengatasi inflasi? Cara mengatasi inflasi dibagi menjadi 3 kebijakan, yaitu pemerintah, moneter, dan fiskal. Kita sebagai generasi milenial juga bisa ikut membantu dalam mengatasi inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran dan menabung serta berinvestasi. Sekian video yang telah saya buat, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.